Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyah di podcast Dema. Pada sore hari ini kita akan membahas satu agenda mahasiswa terdekat mahasiswa, yaitu merupakan agenda organisasi mahasiswa yang kemudian bisa menjadi pesta demokrasi bagi mahasiswa, yang bagi kalangan mahasiswa-mahasiswa akhir ini kayaknya nggak asing, akan tetapi bagi mahasiswa baru ini merupakan suatu hal baru. Langsung saja materi pada hari ini atau topik pembicaraan pada sore hari ini yaitu tentang pemilu, bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Kak Nabil Fali, kemudian juga ada Kak Salsa di Laut. Oke, selamat sore Kak Nabil dan Kak Salsa, apa kabarnya? Tadi Kak Salsa dan Kak Nabil kesini naik apa ya tadi? Ojek. Oke. Nah, di sini kita akan berbincang ringan mengenai tentang pemilu. Di sini saya sebagai perwakilan mungkin juga dari mahasiswa-mahasiswa baru akan menanyakan apa sih itu pemilu, terus bagaimana alurnya, kemudian bagaimana sistemnya, dan apakah pemilu itu sangat penting bagi mahasiswa, dan apakah suara mahasiswa itu menjadi satu hal yang penting di dalamnya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nabil atau Kak. Ngomongin tentang pemilu ya. Kalau secara bahasa, kalau pemilu adalah pemilihan umum mahasiswa. Yang mahasiswa ini maksudnya ya sama seperti yang kita hadapi di Indonesia saat ini, kan Indonesia 2024 adalah apa pesta demokrasi. Nah, kebetulan juga di UIN, khususnya di fakultas kita nanti ini di bulan Desember itu akan ada pemiluan. Nah, pemiluan ini nanti akan ada beberapa calon-calon pemilihan untuk legislatif maupun eksekutif. Nah, tadi bisa mungkin dijelaskan apakah suara mahasiswa itu penting dalam pemilu? Apakah satu suara itu mempengaruhi, atau kalau misalnya nih di dalamnya ada yang golput itu nggak mempengaruhi sama sekali, ya tetap berjalan? Gimana menurut pendapat kakak-kakak narasumber? Oke. Kalau menurutku suara mahasiswa tentunya sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana masa depan fakultas kita, bagaimana masa depan UIN sendiri, siapa nanti yang akan memegang, kan, siapa yang akan menjadi ketua demanya, siapa yang akan menjadi ketua simanya, siapa yang akan menjadi ketua HMPS. Itu kan suara-suara mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Mungkin kalau dari selaku eksekutif. Kalau aku ini lebih ke ada kutipan dari seorang filsuf bilang gini. Jadi ada suatu harga yang perlu dibayar dari seorang yang baik tentang ketidakpeduliannya terkait hal-hal yang ada di sekitarnya itu dipimpin oleh orang yang jahat. Jadi sumbangan suara kita tuh ya buat kita sendiri akhirnya gitu. Dan demokrasi itu bukan hanya untuk milih, tapi untuk kita hidup bermartabat. Kita dengan demokrasi kita bisa memilih orang-orang yang kita anggap cakap lah, dan dengan demokrasi juga kita punya kebebasan untuk menyuarakan pendapat kita terkait apapun itu. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman, bahwasanya suara mahasiswa itu walaupun hanya satu itu sangat berpengaruh dalam terselenggaranya pemilu ini. Kemudian Kak Salsan dan Kak Nabil, apakah mahasiswa ini perlu pentingnya mahasiswa ini akan melek politik di dalam pemilu ini? Apakah kesadaran mahasiswa ini sangat berpengaruh juga? Tadi kan suaranya. Nah, di sini tuh kesadaran mungkin untuk mengajak temannya atau rekan-rekannya itu apakah diperlukan juga? Sehingga bisa dikatakan apakah penting mahasiswa itu melek politik, khususnya terhadap pemilu yang akan agenda terdekat ini.
bagiku politik tuh nggak cuma apa hal-hal yang akhirnya akan berdampak menyeluruh. Karena misal kita di fakultas aja lah, kita memilih ketua Dema, ketua HMPS, dan itu akan berdampak buat kita semua akhirnya. Begitupun kita kalau di negara, kalau kita memilih DPR, kita memilih presiden, itu yang dampaknya ke semua lini. Karena ya di sini akhirnya kita mendelegasikan orang untuk dipercayai untuk memimpin kita nantinya. Seperti itu kalau dari aku. Kalau bisa kesadaran berpolitik itu kita kayak kalau kita sadar yang akan menentukan gimana masa depan baik di sini berarti memang mahasiswa itu pada dasarnya harus memiliki kesadaran akan hal politik karena politik-politik kampus ini sangat berkesinambungan dengan keseharian mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian ini Kak, mungkin mahasiswa ini bingung gimana sih pemimpin yang baik, dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya ini dari adik-adik mahasiswa baru ya, teman-teman mahasiswa baru ini, bagaimana kriteria pemimpin yang bisa mencalonkan pada pemilu ini? Apakah harus berkriteria seperti ini atau A, B, atau kok bisa menjadi calon? Dan apakah mungkin ada seleksinya? Aku ngomongin secara teknis ya. Jadi di pemilwa sekarang tuh setiap pemilwa itu ada namanya undang-undang pemilwa dan itu buat landasan kita nyelenggarain pemilwa. Di situ diatur semuanya terkait apa kepanitiaan pemiluan nanti gimana, terus calonnya itu persyaratannya apa aja dan model pemilihannya kayak gimana, itu diatur semuanya. Dan untuk kalau mau bilang kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa itu hal yang subjektif. Kita aku bisa bilang salsa baik, dirimu bisa bilang salsa nggak baik gitu. Itu hal yang subjektif ya, asal siapa yang bicara aja gitu. Tapi secara umum hal yang baik tuh ya udah dijelaskan lah, udah dicontohkan oleh orang-orang dan nabi-nabi kita lah, itu hal yang baik kayak gitu. Aku pikir semua orang tahu lah hal yang baik itu kayak gimana. Itu ya, sama sih yang mungkin biar Aisyah nggak bingung ini. Aisyah sebenarnya nanya, sebenarnya gimana sih Kak caranya biar jadi calonnya itu? Ya kan? Ya bahasanya sih kurang gitu. Lupain aja. Mungkin bisa dijelasin alurnya seperti apa gitu. Secara teknis aja. Mungkin ada teman yang mencalonkan ya. Di aku sedikit breakdown di apa undang-undang pemilwa ya. Di undang-undang pemilwa tuh udah diatur di situ kalau nantinya apa ketua ini di ranah fakultas ya. Di ranah fakultas tuh kita memilih 3 nantinya. Ketua dan wakil HMPS, ketua dan wakil Dema, dan partai. Partai ini yang kita nanti akan delegasikan buat senat mahasiswa. Dan senat mahasiswa itu dipilih dari partai. Partai suaranya berapa, itu nanti dapat kursi berapa gitu. Ada hitung-hitungannya kayak gitu. Dan di undang-undang yang paling baru, semua calon untuk HMPS dan Dema itu harus dari partai. Jadi nggak ada lagi independen, kita dari partai. Karena kemarin kita pas apa menyusun undang-undang itu ada yang mengusulkan seperti itu dan apa namanya alasannya karena kalau nanti dari non partai kalau misal ini hilang gitu, misal ketua HMPS gak ada dari independen tuh. Nah kita nyarinya tuh ke siapa tuh bingung. Kalau dari partai kan gampang kita nyari ke partai. Oh ini apa dewan pimpinan wilayahnya gimana nih anak buahmu apa nggak anak buah apa delegasi dari partaimu kok sekarang nggak ada sekarang hilang jadi gitu makanya kemarin apa
disepakatin kalau nggak ada dari independen, semuanya harus dari partai gitu. Dan terkait syaratnya tuh udah ada itu turunan dari undang-undang UU PT kayaknya, apa pokoknya undang-undang dari negara lah, itu ada di situ diatur terkait organisasi mahasiswa, dan itu ada syarat-syarat itu turunan dari sana gitu. Dan udah dijabarin juga di undang-undang pemilu tuh ada di situ, syaratnya harus punya ini tak ada semuanya gitu. Jadi di sini nanti untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya biar bisa nyalon, biar bisa masuk ke dalam pemilu, syarat-syaratnya seperti apa dan sebagainya, itu sudah tercantum pada undang-undang pemilu ya teman-teman. Dan kemudian tadi yang seperti sudah dikatakan oleh Kak Nabil, bahwasanya tidak ada dalam pemilu ini itu yang independen, jadi semuanya harus ada partainya. Seperti itu Kak. Nah, untuk selanjutnya ini menurut Kak Nabil dan Kak Salsa, bagaimana sih cara mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dalam politik, dalam berpolitik? Kesadarannya agar, kan kakak-kakak ini kan sudah menempuh semester akhir ya. Kakak Nabil tuh kemarin sudah lulus ya Kak ya, tinggal nunggu wisuda, kemudian Kak Salsa bentar lagi nyusul. Nah, di sini gimana sih menurut para sesepuh gitu ya, para kakak-kakak mahasiswa tingkat akhir, biar adik-adiknya ini bisa ada nih namanya kesadaran berpolitik itu seperti apa, biar tidak ikut-ikutan seperti itu. Kayak ini kayaknya bagus, udah ikut ini aja deh, yang udah bagus ikut ini aja deh. Karena dia tuh nggak mantap pada pendirian dia sendiri, sebenarnya mau milih sini. Kesadaran politik ya, biar nggak geser ke kanan kiri, biar mantap gitu, ada nggak ikut-ikutan gitu sih Kak. Ya gini, itu kan kayak gimana sih caranya biar kita milihnya itu nggak ikut-ikutan gitu kan. Ya yang pertama tentunya kita kenali dulu siapa calonnya, terus kita lihat juga visi dan misinya itu seperti apa gitu. Juga kalau nanti kan biasanya akan ada apa namanya ada kampanye monologis, ada kampanye dialogis. Nah, itu diperhatikan. Dan dari situ kita bisa nimbang tuh calon mana sih yang tepat untuk ke depan, calon mana sih yang pas gitu kan buat yang selaras dengan visi dan misi Febi, yang selaras dengan bagaimana organisasi mahasiswa itu. Intinya kita harus bisa mulai kegiatan-kegiatan yang ada. Menurut Anda sendiri bagaimana? Tadi terkait ini ya, apa bahasanya enggak, kalau kesadaran politik itu terlalu luas tadi. Bahasanya tuh kayak dirimu tuh ngarahin gimana sih biar kita nggak milihnya tuh ngikut-ngikut gitu. Ya balik lagi ke omongannya Salsa tadi, kita bisa dilihat ya terutama dari siapa yang akan kita pilih dan bagaimana sih dia mau ngarahin organisasi ataupun PEBI ini kemana, modern kemana, dan itu ya lewat visi misinya tadi. Dan untuk terkait kesadaran politik, kukira bisa di breakdown lebih luas ya, kayak ya saya anak ekonomi itu nggak bisa lepas dari ekonomi politik gitu loh. Dan ya semua yang kita lakuin sekarang, kita yang kalau misal ada buat penelitian-penelitian ya itu nggak jauh-jauh dari ekonomi politik, itu pasti banyak keterkaitannya. Makanya itu kita di anak-anak ekonomi ini itu perlu juga sadar terkait hal-hal yang sifatnya politik gitu. Dan itu pasti akan, karena itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi politik ekonomi, kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak Salsa dan Kak Nabil. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sekaligus kesimpulan. Nah, dari penjelasan kemudian pemaparan dari Kak Nabil dan Kak Salsa, yang terakhir nih, apa sih sikap politik yang harus kita ambil dari mungkin dari pemilu ini, kemudian dari
tadi sebelumnya tentang apa sih kepemimpinan yang baik. Nah, dari situ sikap apa sih Kak kita sebagai mahasiswa yang harus kita ambil sikap politik yang bagaimana? Sikap politik. Sikap politik, kalau ngomong sikap politik tuh ya kukira ini apa yang selalu aku aminin ini. Setiap setiap ada, meskipun nih misal nih aku yang kemarin aku milih salsa, setelah aku milih aku bakal jadi oposisinya biar nanti kepemimpinan salsa itu bakal berkembang tuh ya, lewat oposisi kayak gitu. Kalau nggak ada oposisi ya kayak negara sekarang tuh, kepemimpinan tuh semena-mena, buat undang-undang tuh seenaknya ya, kayak gitu akhirnya. Itu kalau nggak ada oposisinya nantinya sifatnya kayak gitu. Sikapnya harus nggak harus, tapi idealnya kayak gitu. Negara ataupun demokrasi itu harus ada posisinya. Kayak kita lihat di negara-negara maju itu kan partainya cuma dua. Kalau nggak yang satu jabat, yang satu pasti oposisi. Bentuknya kayak gitu. Itu apa yang kukira itu demokrasi yang lumayan ideal lah. Nggak ideal tapi lumayan ideal lah. Kira gitu. Kalau sendiri Iya, sikap politik dari pemiluan kemudian penjabaran Kak apa tadi dengan pemimpin ya tentang dewan eksekutif legislatif tadi apa sih sikap politik apa yang bisa kita lakukan? posisi ya sikap politik ya. dari setelah tahun sebelumnya Setelah pemiluan mulai ya. ya kalau menurut aku ya kayak ya kurang lebih sama sih kayak ya nanti kita tetap kayak mengikuti perkembangan gimana sih itu yang gitu kan. Apakah dia emang benar-benar menjalankan apa yang dia rencanakan, ya apakah dia menjalankan visi dan misinya dengan benar. Kalau misalnya melenceng atau sebenarnya itu kan kita sebagai pemimpin kan bisa kayak menegurnya gitu kan, kita bisa kayak gimana sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup untuk perbincangan ringan kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Nabil Falih selaku Ketua LKM Senat Mahasiswa, kemudian kepada Kak Salsa Dila Oktaviani selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa akan diadakan pemilu tanggal 18 Desember. Semuanya harus memilih, tidak ada yang golput. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Nabil dan juga Kak Salsa.